Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman A1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rul Nawir di podcast A1 One for You. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan narasumber yang pastinya menginspirasi, memotivasi, dan pasti terpercaya. Dan sore hari ini saya kedatangan narasumber. Ini unik sebetulnya. Jadi ada sebuah profesi namanya MC, tapi ada embel-embel di belakangnya Pak Kampong. Nah, jadi saya kayak semacam tertarik untuk cari tahu kira-kira apa arti dari MC Pak Kampong. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Ada Marlin. Selamat sore. Sore. Oke. Sumarlin. Tapi dipanggilnya Daeng Marlin. Iya. Kenapa? Ya, jadi Sumarlin itu sendiri kan nama yang banyak sama ya. Makanya saya mencoba untuk lebih dikenal, tentunya saya harus punya brand yang unik, beda dengan yang lain. Jadi makanya Daeng Marlin. Daeng itu sendiri ya sapaan ramah untuk suku Makassar asli. Nah, saya suku Makassar asli. Suku Makassar asli. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin basic pendidikan, kita mundur sedikit. Ya, Marlin aja. Daengnya iya. tinggal dulu boleh? Iya, siap. Nah, Marlin kuliah formalnya di mana? Di Unhas. Di Unhas. Iya. Jurusan Sosiologi. jurusan sospol. Iya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi spesifikasinya di sosiologi. Iya. Oke. Tapi ini yang menariknya teman A1, kenapa? Karena Marlin ini tidak dari Makassar. Iya, betul. Marlin dari kampung. Itu Dari kenapa? kampung. MC Pak Kampong. Iya, betul. Di mana tepatnya? Di Desa Rapolemba, Kecamatan Tumpuk Bulu, Kabupaten Goa. Oke, itu kira-kira berapa lama dari Makassar sampai akhirnya ke kampungnya Marlin? Kurang lebih 5 jaman. 5 jam? Iya. Goa? Iya. Kan kalau misalnya kita tahu Makassar Goa tuh tidak terlalu jauh, Marlin. Iya, betul. Kayak mungkin bisa ditempuh 30 menit. Iya, betul. Kenapa? Ya, itu dataran rendah ya. Oh. Memang dekat batas kota Makassar. Saya dataran tinggi, kaki gunung Lompo Batang. Kaki gunung Lompo Batang? Iya, betul. Wah, ini menarik sih sebetulnya. Tapi kenapa Marlin itu menamakan atau membranding dirinya MC Pak Kampong? Ya, MC Pak Kampong itu adalah passion saya ya, MC ya. Kemudian Pak Kampong itu bisa diartikan sebagai orang kampung atau yang tinggal di kampung. Dan saya punya visi tentunya, harapan bukan hanya nge-MC di kampung atau di desa, tapi saya punya harapan bisa nge-MC juga ke kota. Tapi awalnya titik batu loncatannya itu dari kampung dulu. Iya, dari kampung. Tapi selain nge-MC, kira-kira aktivitasnya Marlin tuh apa aja? Saya mengajar juga di salah satu SMA, namanya SMA Islam Nurul Ilmi Rapolemba Mainir. Oh, berarti tetap di kampung? Tetap. Nge-MC-nya di kampung? Nge-MC-nya di kampung juga. Tunggu. Ini mungkin kita bisa menjabarkan dulu deh. Ini sebetulnya MC Pak Kampung betul-betul MC-nya di kampung atau seperti apa? Sebetulnya MC Pak Kampung itu hanya mungkin ya motivasi ya, bahwa saya tinggal di kampung bukan berarti hanya di kampung MC, tapi bisa juga ke kota. Cuma memang saya kan brandingnya di kampung dulu. Iya, makanya Pak Kampung. Oke, jadi sebetulnya memang bisa juga MC tempat lain. Bisa. Gitu kan? Cuman yang kayak kalau misalnya mau ditahu beranjak dari mana ya dari kampung. Dari kampung. Nah, ini tadi sempet ngajar. Iya. Di SMA Islam Nurul Ilmi Rapolemba. Oke, itu dari kapan sampai kapan? Sebetulnya saya sudah mengajar tahun 2017. Oke, udah lama ya? Iya. Cuman sempat lanjut juga studi di Bogor jadi ya. Oh, apa? Jurusan Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor. Ih, keren sekali. Ini sebetulnya memang betul-betul teman A1 kayaknya ini menginspirasi sekali karena betul-betul dari kaki gunung Lompo Batang sampai ke Bogor hanya untuk belajar. Dan akhirnya ilmunya kembali ke Gunung Lompo Batang itu. Iya. Luar biasa, harus kembali berkontribusi. Nah, kenapa akhirnya? Jadi kan kalau misalnya kita lihat Marlin tuh akhirnya kuliah di Makassar, ya kan, terus juga kayaknya personal brandingnya cukup kuat, MC juga. Kenapa akhirnya tidak menetap di Makassar aja? Kenapa nggak cari apa ya, bisa dibilang cari peruntungan di Makassar aja, nggak usah di kampung lagi? Kenapa harus kembali ke kampung?
Karena memang niat awal saya harus berkontribusi untuk kampung. Karena saya lihat masih banyak yang perlu saya perhatikan di sana untuk membuat pemuda di sana selangkah lebih maju, khususnya di bidang pendidikan. Oke. Wah, menarik nih. Maksudnya kan di umurnya Marlin yang harusnya bisa berkembang, Iya. tetap tidak egois gitu. Maksudnya kalau misalnya kan Marlin sudah sukses nih ibaratnya, yang kayak bisa rebranding dirinya, ya kan harusnya bisa stepnya jauh lebih di atas lagi gitu kan. Ibaratnya kayak main-main ke kota, tapi lebih memilih untuk mendedikasikan hidupnya Marlin untuk kampungnya sendiri. Iya. Secinta apa Marlin sama kampungnya? Kalau ditanya secinta apa, sangat cinta ya. Karena saya tidak ingin mengulang masa lalu saya yang mungkin saya merasa dimarginalkan. Nah, tiba saatnya saya yang harus berkontribusi. Cukup saya merasakan yang namanya dimarginalkan, dipinggirkan mungkin ya. Oke, nanti kita bakal ke sana. Tapi siap. kalau misalnya kita ngomongin soal kenapa MC Marlin, dari sekian banyak profesi dan toh juga Marlin itu adalah pengajar. Kenapa akhirnya tetap mau kayak melebarkan sayap ke profesi yang lain, itu MC? Ya, kalau MC ya pertama memang itu passion saya. Dan sangat-sangat luar biasa ketika pekerjaan itu sesuai dengan passion, hobi. Tapi memang dari mana potensi itu muncul kira-kira ya? Dari mana juga akhirnya Marlin tahu dirinya tuh kayaknya saya bisa ada di circle MC gitu. Maksudnya kayak pekerjaan itu bakal MC gitu. Iya. Jadi tahun 2022 ada event diadakan di kecamatan saya, di Kecamatan Tompok Bulu, namanya Tompok Bulu Expo. Dan waktu itu saya diamanahkan memandu acara, jadi MC. Kemudian setelah itu banyak respon positif dari masyarakat. Katanya saya itu punya potensi di bidang Master MC. of Ceremony. Iya, betul. Oke, tapi itu dari mana Marlin? Maksudnya yang kayak Marlin tuh langsung ditunjuk tuh seperti apa caranya? Oh iya, sebelumnya saya sudah pernah MC, tapi belum pernah saya branding, belum pernah saya lakukan personal branding. Setelah Tompok Bulu Expo baru saya aktif. Oke, jadi itu kayaknya adalah turning point-nya Marlin di dunia Master of Ceremony. Iya. Jadi MC, itu kenapa sukanya. Tapi kalau misalnya kan ini sudah ada dua profesi ibaratnya. Jadi pengajar di di daily-nya. Satu SMA, ya kan, di daily aktivitasnya. Terus nanti kalau misalnya weekend atau mungkin hari apapun itu bakal nge-MC. Nah, kira-kira Marlin, kalau misalnya Marlin ada dua tawaran yang kayak Marlin ada jam mengajar nih, tapi ada MC juga, kira-kira yang bakalan diprioritaskan yang mana? Yang saya prioritaskan mengajar. Aduh, mantap. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan orang banyak. Kalau MC itu untuk MC juga kan, ini kan kalau misalnya teman asa tuh harus tahu ya. Maksudnya ini profesi MC itu dia yang bakal ngelit sesuatu acara, mau itu cepat atau lambat, mau bagaimana, dia yang meng-create gitu. Nah, itu juga untuk orang banyak, Marlin. Iya. Nah, kenapa akhirnya pilih untuk ngajar daripada MC? Kan brandingan Marlin tuh MC Pak Kampung. Iya, tapi sejauh ini memang belum pernah diperhadapkan dengan dua pilihan tersebut. Kalau misal? Iya, kalau misal saya lihat mana sebetulnya yang jamnya. Kalau memang bersamaan berarti harus ada yang saya korbankan. Iya. Ini situasinya harus bersamaan. Iya. Kalau bersamaan ya saya pilih MC ya. Oh, MC. Oke, kenapa? Karena memang passion saya di situ. Kalau mengajar itu sebetulnya saya hanya faktor kasihan sama siswa juga. Ya, jadi tetap mungkin jiwa saya tetap di MC, semangat saya di MC. Ya, kalau persenan ya, berapa persen? Mungkin 80% di MC, 20% yang ngajar. Tapi sebetulnya kalau misalnya dijalankan berdua, maksudnya kegiatannya bersamaan, kalau misalnya masih relate jamnya, kayaknya saya dihantam keduanya ya. Iya. Kalau masih bisa mengajar. Iya. Terus habis itu nge-MC gitu ya. Tapi sesenang apa sih Marlin nge-MC? Senang banget.
Kalau dibilang senang banget, walaupun memang ada tantangan tersendiri, seperti kadang susunan acara yang kapan saja bisa berubah. Ya, itu selalu Iya. tuh. Biar sempurna apapun acara kayaknya tetap Iya. ada yang dikoreksi gitu. Iya, tapi yang namanya passion ya, hobi ya, tetap semangat, ya tetap berjuang, tetap berusaha untuk tampil maksimal. Oke. Iya. Tapi yang paling suka MC apa? Saya suka MC non formal. Kayak gathering. Iya, ulang tahun. Oh, sering banget. Iya. Nah, ini kan sebetulnya akhirnya jadi apa ya? Jadi penggambaran mungkin juga teman satu di kampung apa? Kampung Bongkiala, Desa Rapolemba, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Goa. Kecamatan Tompok Bulu itu aja yang saya notice Iya. ya. Karena kalau ini kan panjang. Oh, panjang ya. Itu biasanya Marlin nge-MC apa aja tuh? Karena kan teman satu juga nggak tahu nih kira-kira. Kan pasti beda dong sama Iya. Makassar misalnya. Iya. Nge-MC wedding. Oh, wedding juga di sana. Wedding, iya. Wedding, ulang tahun, seminar, Ada seminar acara ya? kantoran. Oh. Iya. Ih, ternyata banyak ya. Banyak. Alhamdulillah. Banyak event yang bisa dimanfaatkan sama Marlin untuk menjadi salah satu jam terbang gitu ya. Iya, betul. Tapi yang paling suka di kampung MC apa? Saya suka MC non formal ya. Iya, maksudnya spesifik yang di kampung. Yang di kampung. Heeh. Ya, pada saat dipercayakan MC untuk usia SMA. Oh, kenapa? Suka aja, kayak memang saya bisa ngobrol dengan anak muda yang sekalian saya bisa juga menginspirasi, berbagi cerita yang insya Allah menginspirasi. Oh, yes. Mantap sekali ini. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal itu, ya oke lah. Kalau misalnya Marlin merasa kayaknya saya tuh bidangnya kayaknya ngajar sama MC tuh kayaknya memang betul-betul sama-sama ngomong gitu ya. Iya. Nah, bagaimana sebetulnya Marlin ini meyakinkan dirinya Marlin dulu deh untuk saya bisa mengajar, saya bisa nge-MC. Kan biasanya ada yang mental breakdown, ada Iya, hal-hal betul. yang kayak aduh kayaknya saya nggak sanggup deh, aduh kayaknya saya tidak terlalu mumpuni deh di bidang ini. Ada nggak kepikiran-kepikiran seperti itu? Sejauh ini nggak ada sih, karena mungkin kalau berbicara passion ya, memang di dunia pembawa acara, passion, terus mengajar juga memang ada minat saya. Walaupun kalau mau dipersenkan mungkin tetap lebih banyak MC. minat saya di MC. Oke, entertainment Iya, pokoknya. betul. Tapi kalau bisa berjalan beriringan, kenapa tidak gitu Iya, ya? betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal ini, kalau Marlin itu kan kadang apa ya? Mungkin ada nggak sih merasa kayak saya ini bisa nggak sih survive di hidup ini? Maksudnya di dua bidang ini gitu kan? Karena kalau kita pikir mungkin kalau misalnya MC oke lah, oke. Tapi kan tidak selalu bakalan ada gitu kan. Iya, betul. Kita bergantung sama event. Nah, kalau mengajar mungkin tidak seberapa. Nah, Iya, ada betul. nggak kepikiran yang kayak betul-betul kemarin kayaknya saya mau hidup yang settle aja deh, kayak kerja tiap bulan ada gitu, atau mungkin akhirnya kayak kerjaan yang pasti-pasti aja. Karena kan kalau misalnya saya pribadi nih, saya juga ya MC ada, tapi itu sebagai side job aja, Iya, tidak betul. menjadi prioritas saya. Marlin seperti apa? Kalau saya sendiri, kadang kepikiran juga pengen ke kota untuk selangkah lebih maju, untuk lebih berkembang. Tapi di sisi lain, ya jadi sebetulnya saya dilema ya antara stay di kampung, Iya, tuh. atau harus Iya, meninggalkan kampung betul. untuk ke kota. Betul. Pertimbangannya di kota itu memang kita bisa selangkah lebih maju. Aksesnya juga ini. Iya. Aksesnya juga akhirnya lebih gampang dong. Iya. Namun di sisi lain, saya juga kepikiran bagaimana cara saya supaya kampung saya bisa berkembang. Oke, ini kita lihat ada kayak semacam aktivitasnya Marlin. Jadi mungkin teman satu kayak masih bingung seperti apa gitu kan. Nah, boleh. Nah, kita lihat kira-kira seperti apa nih aktivitas-aktivitas Marlin yang ada di kampung ya. Iya, betul. Kurang lebih berapa lama akhirnya? 5 jaman. Nggak, maksudnya dari berapa lama di kampung? Dari lahir? Dari lahir pas kuliah ke kota. Oke deh, nanti kita bakal kasih tahu bagaimana aktivitasnya Marlin di kampung teman A1 nanti setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast 1 One for you.
dari Pancasila bisa dibilang ya? Atau Dia masuk di bawah naungan IPSI. Jadi IPSI. saja ada yang mengembangkan sampai mempelajari lebih detail sesuai standar internasional. Itu belum cukup, belum. Tapi tadi juga dikatakan bahwa Kak Humaydi sampai belajar juga Belanda. Itu apakah memang dari Jadi saya mulai bayar buku, nulis buku, kemudian akhirnya saya minta dia di bab-bab terakhir kalau tidak salah. Oke. Tapi berarti kan tadi kita ngobrolin tentang orang-orang yang menerima bantuannya, menerima dananya gitu. Ya, karena ada posisi pimpinannya yang kosong, dan saya juga melihat Dom Ketuaka ini adalah NGO yang sudah settle. Oke. Ini dari Hijau gitu ya? Toraja. Ini hijau dari Hopeng. Wow. Oh, ada dari tanah dari Torajanya juga. Podcast satu. One for you. Masih di podcast satu. One for you. Masih bersama Marlin. Daeng Marlin. MC Pakampong. Ya kan. Tadi sempat dikasih tahu kalau misalnya Marlin tuh bimbang. Iya. Mau tetap menjadi putra daerah kah? Iya. Atau akhirnya survive di kota? Iya. Nah, pilihannya Marlin? Saya memilih stay di kampung. Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nih, kita kan ya bisa dibilang profesi kita hampir sama. Iya. Tapi kan harus ada peningkatan. Iya, betul. Ada step yang harus tetap diangkat gitu ibaratnya. Ini kan kalau misalnya Marlin ke kota, itu kan bakal bisa jadi value yang tinggi buat Marlin. Iya, betul. Jam terbangnya ada, terus jadi hal-hal yang mungkin belum tersentuh sama Marlin akhirnya tersentuh, ya kan? Pengalaman-pengalaman juga pasti jauh lebih banyak. Kenapa akhirnya tetap mau di kampung? Ya, alasan utama itu emang pengen ini ya, mengabdi di kampung, membangun kampung, membangun desa. Walaupun yang namanya manusia kadang diperhadapkan dengan dua pilihan. Oke. Kadang saya dilema antara harus ke kota apa tetap di kampung. Kenapa kemudian saya tetap memilih di kampung? Ya, itu alasan utamanya adalah saya ingin membuat orang-orang di kampung, pemuda di kampung selangkah lebih maju. Dengan cara? Dengan cara saya membina. Khususnya juga di bidang public speaking mungkin. Oh, jadi ada MC kelas juga? Ada, saya bina secara ya saya jadi relawan di bidang tersebut juga. Oke, wah ini sebetulnya memang banyak ya. Iya, sempat juga di beberapa sekolah sudah diamanahkan, dipercayakan membawakan materi di bidang public speaking. Oh, jadi sebetulnya Marlin ini betul-betul tujuannya adalah saya mau mengabdi di kampung. Iya. Tapi ini umur-umur emas, Marlin. Iya, betul. Umur-umur di mana kita bisa berkembang. Iya, betul. Bisa apa ya, mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya, Marlin. Iya, betul. Kenapa akhirnya? Ya maksudnya ini jangan jangan salah pikir gitu. Maksudnya Iya. saya tuh tidak mau Marlin di kampung, bukan. Iya, betul. Lebih ke ini momennya tuh. Iya. Iya kan? Paham kan? Iya, paham. Nah, momennya tuh lagi bagus-bagusnya untuk mengembangkan sayap atau mungkin membuat Marlin tuh penuh dengan pengalaman gitu. Iya, betul. Kenapa akhirnya memilih? Iya. Kemudian kenapa saya memilih tetap di kampung? Ya, saya ingin mengubah juga mindset masyarakat di sana bahwa acara apapun, event apapun itu sungguh sangat luar biasa ketika dipandu oleh seorang MC. Karena sebelum saya hadir, sebelum saya melakukan personal branding, MC itu dianggap profesi belum familiar begitu dan dianggap tidak penting. Oh gitu. Iya, makanya saya hadir untuk mengubah mindset, cara berpikir, pola pikir masyarakat di sana bahwa acara apapun, event apapun ketika dipandu oleh MC itu bisa berjalan mulus. Event itu Tasya ya? Iya, Tasya juga. Ya Iya, kan? saya sering. Karena harus jangan disalahartikan. Tasya itu artinya tuh menghibur. Iya, betul. Iya kan? Iya. Iya betul. Jadi saya tidak terbayang nih kira-kira sebelum akhirnya ada Marlin di kampungnya, bagaimana acaranya? Iya, ya amburadul tentunya ya. Main tunjuk-tunjuk. Oh, ini siapa yang mau ini. Nggak ada MC kan yang ngarahkan. Ya, jadi yang kayak setelah ini makan mak ibu gitu misalnya. Iya, langsung. Oh, terus yang kalau mau salaman gitu. Iya. Jadi misalnya
wedding ya. Heeh. Nggak ada misalnya penjemputan pada saat wedding Iya. apa. Itu kan ketika ada MC, itu lebih nampak tertata, keren. Heeh. Iya. Akhirnya kehadiran dari Marlin MC Pak Kampong, Iya. perlahan bisa mengubah mindset orang-orang di kampung. Oke, tapi saya menariknya adalah oke lah, Marlin turning point-nya adalah Tompo Bulu Expo 2022. Iya. Di situ jadi apa? Ya memulai ya di situ. Jadi kayak semacam apa ya, duta gitu kan? Iya. Nah, sebelumnya belajar nge-MC itu dari mana? Saya belajar otodidak. Oke. Nah, paling nonton juga ya di YouTube. Apa nontonnya biasa apa? Nonton yang pembawa acara, terus di TV-TV juga. Akhirnya sering saya niru gitu. Kadang juga di dalam kamar mandi saya bilang, oh gini, hadirin yang sama berbahagia. Nah, akhirnya Oh, oke. iya, kayak Otodidak gitu. Otodidak. Lihat dari YouTube. Lihat ya, kadang juga nonton di TV. Ya pembawa acara yang mungkin sudah profesional. Tapi saya masih penasaran kenapa harus MC? Kenapa tidak nyanyi atau mungkin bidang bakat yang lain Marlin gitu, atau fokus aja mengajar? Ya kan itu kan sudah cukup tuh kadang ya kan. Nah, tapi kenapa harus MC? Kenapa nggak profesi yang lain? Kalau misalnya kita ngomongin soal tujuannya Marlin untuk mengembangkan kampungnya, itu kan banyak cara lain Marlin, Iya, bukan betul. cuma MC. Iya. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, MC itu saya rasa itu passion saya. Kemudian kalau ditanya kenapa tidak memilih profesi lain, ya kenapa saya pilih MC itu betul-betul saya ingin sesuai begitu passion saya dengan pekerjaan saya. Kalau dibilang pekerjaan lain ya kayak nyanyi, ya sedikit ya mungkin ya saya bisa nyanyi tapi tidak terlalu ke situ. Oh, jadi Saya lebih ke pembawa acara, MC. Oke, benar. Ya kalau misalnya ngomongin soal itu sebetulnya saya juga bisa jawab ya, karena saya juga nge-MC gitu. Iya. Tapi menariknya adalah ini yang brandingan kampungnya ini, Marlin, betul-betul sangat membuat saya itu kayak aduh, apa ini hidup saya yang kayak saya besar dan lahir di Makassar tapi belum ada tuh tujuan untuk mendedikasikan hidup saya untuk kota tercinta saya gitu ibaratnya. Tapi Marlin dengan umur yang sebetulnya potensial untuk lebih stepnya jauh lebih tinggi, itu tetap mau mengabdikan. Sampai kapan Marlin kira-kira mau mengabdikan diri sama kampungnya? Ya kalau ditanya sampai kapan saya belum tahu ya, tapi sebenarnya ada niat lagi lanjut studi. Wah, Ya, rencana sih ngambil jurusan ilmu komunikasi. kenapa? Sepertinya itu lebih nyambung ya dengan passion saya sebagai MC atau pembawa acara. Oh, jadi sebenarnya jadi kalau misalnya mau ambil MIKOM gitu ya. Iya. S2 ya maksudnya kan? Iya betul. MIKOM itu kenapa akhirnya supaya menambah. Tapi kalau misalnya kita kan sama-sama nih bidangnya sama. Itu kan sebetulnya yang kuat tuh harus materi kata. Iya betul. Harus banyak materi kata yang kita punya. Betul. Dari mana Marlin dapat materi kata sebanyak itu? Ya saya paling membaca juga ya. Oh, sering baca. Hobinya apa Nggak sih? sering banget sih. Hobinya apa sih? Hobinya membaca, bukan motivasi. Spesifik motivasi. Motivasi. Spesifik. Iya. Kenapa? Ya sebetulnya ya seperti yang saya katakan tadi. Apakah Marlin ini kurang support sistemnya atau Bukan lagi kurang ya, sangat kurang. Waktu itu ya. Oke. Waktu mau kuliah. Jadi ketika mau kuliah itu dengan segala keterbatasan, pokoknya saya sudah beberapa kali ya, 3 bulanan sebelum sebelum ujian SMA itu saya sudah menghadap sama orang tua. Saya sudah ketemu untuk membahas masalah kuliah untuk lanjut studi, tapi tidak ada respon, katanya tidak ada biaya. Oke. Makanya saya mencoba untuk cari solusi. Makanya saya dapat beasiswa bidik misi. Wih, ternyata memang berprestasi juga. Itu kenapa dapat beasiswa di Unhas Iya. ya? Oke. Itu support sistemnya tidak ada. Tapi Tidak kalau ada. sekarang seperti apa?
Setelah saya aktif lakukan personal branding, alhamdulillah semakin banyak yang mendukung, semakin banyak support system. Keluarga gimana? Keluarga semakin welcome, Oke. semakin terbuka. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin MC di kampung itu pasti pemikiran orang tuh kenapa enggak jadi PNS saja gitu, Iya. lebih jelas gitu daripada ini MC apa gitu Iya. kan. Nah, bagaimana caranya Marlin menjelaskan? Ya, saya cukup membuktikan saja bahwa dengan saya memilih profesi ini ternyata ada hasil juga, sudah nampak begitu. Oke. Iya. Jadi akhirnya orang tua, ayah ibu ya maksudnya. Iya, betul. Dan ketika ada event acara di sana, selalu Dek Marlin ini sudah ada pengalaman di bidang itu. Akhirnya keluarga, orang tua, ibu, bapak cukup mendukung. Heeh. Pokoknya kalau misalnya kita main-main ke Gunung Lompo Batang, kaki Gunung Lompo Batang, top of mind MC tuh Deng Marlin. Iya. Alhamdulillahnya. Jadi itu brand saya. Iya, jadi personal branding gitu ya jadinya ya. Tapi tadi sempat Marlin bilang adalah Marlin itu orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Seperti apa sih maksudnya? Iya, karena saya memang dari keluarga yang kurang mampu ya. Makanya saya dapat bidik misi. Ya, sebagian besar ya mayoritas di kampung ketika kita dilihat kurang berduit mungkin ya. Kita kayak diacukan, dicuekin begitu. Akhirnya saya merasa bahwa cara saya untuk lebih dilirik orang adalah pertama itu saya harus punya pendidikan minimal S1 Supaya tidak dipandang rendah. Tidak dipandang rendah. Tapi maksudnya apa hal-hal specifically yang mungkin Marlin tuh merasa oh ini saya disepelekan, oh ini saya merasa orang ini mau merendahkan, dan yang mungkin itu adalah salah satu trigger Marlin mau jauh lebih bagus gitu, lebih baik gitu. Iya. Jadi masa SMA itu saya sering ketika ada informasi saya sering berdiri di mimbar. Nah, pada saat hari Jumat misalnya, saya sering berdiri. Tapi saya kurang direspon. Kadang juga saya belum selesai ngomong sudah ditinggalkan oleh jamaah. Iya. Jadi bagaimana itu perasaan? Karena mungkin pertama saya ya masyarakat sudah tahu siapa saya, keluarga saya seperti apa, latar belakang keluarga saya seperti apa. Mungkin latar belakang ekonomi. Nah, masyarakat itu melihat ke situ sebagiannya. Wah, jahat banget ya. Iya, akhirnya saya mencoba memotivasi diri sendiri. Oh, itu yang membuat akhirnya Saya harus daftar, saya harus kuliah, apapun yang terjadi. Oke. Makanya saya kali pertama menginjakkan kaki di Makassar pada saat mendaftar jalur POSK di Unhas, prestasi olahraga, seni dan keilmuan. Oke, Alhamdulillah lolos Hah? jalur POSK plus beasiswa bidik misi. Jadi sebetulnya ini memang betul-betul akhirnya motivasi atau mungkin ya bisa dikatakan dendam Marlin tuh akhirnya terbalaskan dengan usaha-usahanya Marlin sendiri. Iya. Oke, ini kasih pesan-pesan untuk teman-teman A1 kalau misalnya mau tetap survive di bidang pekerjaannya, mau itu MC, mau itu apapun, tapi biasanya kan ada orang yang akhirnya goyah nih dengan betul. apa yang sebetulnya dia jalani. Boleh kasih tahu untuk pesan-pesan untuk anak muda juga yang mungkin kira-kira passionnya itu mau seperti Marlin, boleh kasih tahu. Oke, untuk teman-teman sekalian, baik yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, oke, pesan saya tetap jadi pemuda yang bermanfaat, tetap memberikan manfaat sebanyak-banyaknya karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Dan agar tetap survive di pekerjaan apapun itu, mau MC, mau guru, mau apapun itu, belajar profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi sebetulnya mau apapun pekerjaannya, profesional aja dan bertanggung jawab penuh. Betul. Marlin, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Semoga sukses juga akhirnya memajukan kampungnya. Semoga akhirnya juga Marlinnya tetap dikenal sebagai MC Pak Kampung ya. Akan tetap seperti itu. Tapi karirnya pasti naik gitu ya. Oke, sukses terus ya. Iya. Sukses terus. Terima kasih banyak juga teman A1 dimanapun Anda berada. Nanti kita ketemu lagi seperti biasa ya. Hari Selasa jam 4 sore hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Saya Rul pamit. Sampai ketemu lagi di podcast 1 One for You.